Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miska Takifa dari kelas SIB. Di sini saya akan membahas tentang mikrofon. Jadi, mikrofon itu adalah perangkat input yang mengubah suara menjadi sinyal elektrik dan memungkinkan suara untuk direkam, diperkuat, atau dikirimkan. Selanjutnya yaitu ada teknologi dan cara kerja mikrofon. Yang pertama itu ada mikrofon dinamis. Cara kerjanya yaitu menggunakan membran yang terhubung ke kumparan yang bergerak dalam magnet. Ketika suara mengenai membran, kumparan bergerak dan menghasilkan sinyal elektrik. Terus, keunggulannya itu tahan lama, menangani volume suara tinggi, dan tidak memerlukan sumber daya eksternal. Penggunaannya itu cocok untuk panggung live atau aplikasi di mana keandalan dan daya tahan adalah kuncinya. Terus, selanjutnya itu ada mikrofon kondenser. Apa sih mikrofon kondenser itu? Cara kerjanya itu menggunakan pelat yang bermuatan listrik yang berubah jaraknya dari diafragma. Perubahan ini akan menghasilkan sinyal elektrik. Keunggulannya yaitu sensitivitas tinggi dan respon frekuensi yang lebar, menghasilkan kualitas suara yang superior. Penggunaan ini ideal untuk studio rekaman dan penggunaan yang membutuhkan detail suara yang akurat. Selanjutnya itu ada mikrofon ribbon atau pita. Cara kerjanya itu menggunakan pita logam tipis yang bergerak dalam medan magnet untuk menghasilkan sinyal. Keunggulannya itu kualitas suara yang hangat dan natural dengan respon frekuensi yang sangat halus. Penggunaan ini disesuaikan oleh audiophiles dan untuk aplikasi rekaman profesional tertentu. Yang keempat ada mikrofon lavalier. Cara kerjanya itu mikrofon kecil yang dapat dijepit pada pakaian. Biasanya itu mikrofon kondenser itu kalau misalkan ada kayak wawancara atau podcast itu biasanya kayak gitu kan. Keunggulan ini portabilitas dan kemampuan untuk merekam suara dari dekat atau sumber suara. Penggunaannya itu sering digunakan dalam televisi, teater, dan presentasi ya kan, dan untuk memungkinkan mobilitas. Selanjutnya itu ada mikrofon shotgun. Apa mikrofon shotgun itu? Nah, cara kerjanya itu memiliki pola penerimaan yang sangat terarah yang memungkinkannya mengambil suara dari jarak jauh. Keunggulannya itu kemampuan untuk fokus pada suara dari suatu arah, mengurangi noise latar. Penggunaannya itu ideal untuk film dan aplikasi penyiaran di mana mikrofon tidak dapat digunakan dekat dengan sumber suara. Yang keenam itu ada mikrofon USB. Cara kerjanya itu mengubah suara sinyal digital dan mengirimkannya melalui USB. Keunggulannya itu mudah digunakan, tidak memerlukan peralatan tambahan seperti mixer atau preamp. Penggunaannya itu populer di kalangan broadcaster, streamer, dan pekerjaan rekaman rumahan. Selanjutnya, ada spesifikasi teknis utama. Yang pertama itu pola polaritas, itu menunjukkan bagaimana mikrofon mengambil suara, termasuk omnidireksional, cardioid, supercardioid, dan bidireksional. Selanjutnya itu ada respon frekuensi. Kisaran frekuensi yang dapat diambil oleh mikrofon ini penting untuk menangkap berbagai jenis suara, tergantung kebutuhannya ya. Terus, sensitivitas itu beberapa mikrofon efektif dalam mengubah suara menjadi sinyal elektrik. Selanjutnya ada evolusi mikrofon. Dari karbon ke digital. Ini tuh berkembang dari mikrofon karbon awal hingga teknologi canggih yang saat ini menawarkan kualitas rekaman superior. Selanjutnya ada inovasi dalam desain teknologi. Peningkatan dalam kualitas suara, portabilitas, dan spesifikasi untuk berbagai aplikasi. Dampak penggunaannya itu pengaruh dalam berbagai bidang. Yang pertama, pengaruh dalam berbagai bidang. Mikrofon memainkan peran penting dalam hampir setiap aspek rekaman suara, dari musik, podcast, ataupun film. Terus, kalau misalnya adaptasi dengan kebutuhannya itu, ada berbagai jenis mikrofon tersedia. Kita itu bisa milih mau apa yang kita butuhin, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu mau itu buat rekam vokal, instrumen, podcast, atau penggunaan di lapangan. Terus, yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Perkembangan mikrofon USB dan mikrofon nirkabel telah memudahkan penggunaan mikrofon dalam berbagai konteks, termasuk di rumah atau di dalam setting mobile, tanpa mengorbankan kualitas suara.
Nah, yang selanjutnya itu ada tren dan masa depan mikrofon. Yang pertama itu ada integritas dengan teknologi digital. Nah, perkembangan itu pasti bakal berlanjut kan di dalam teknologi digital nirkabel yang akan meningkatkan kualitas suara sambil mempertahankan portabilitas dan kemudahan penggunaan. Terus yang kedua adalah penggunaan dalam AI dan IoT. Mikrofon akan semakin terintegritas dengan teknologi AI dan IoT. Contohnya, asisten suara pintar, perangkat rumah pintar, di mana mereka memainkan peran kunci dalam pengenalan suara dan pemrosesan permintaan suara. Yang terakhir itu adalah kostumisasi dan personalisasi. Berkembangnya permintaan untuk mikrofon yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik, seperti streaming, gaming, dan aplikasi profesional. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.